Mengapa India muncul banyak gelombang pengamat China? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Di mata banyak orang China, orang India itu memiliki hati lebih tinggi dari langit. Namun, nasib atau takdir lebih tipis dari kertas ketika berhadapan dengan China. Artinya, meskipun orang India memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk menyaingi dan mengalahkan China, namun sayangnya mereka hampir tidak pernah menyadari kenyataan. Ibarat seseorang terlahirkan miskin dan melarat sampai akhir hidupnya pun tidak dapat merealisasikan impiannya. Mungkin ini kedengarannya tidak enak, akan tetapi itu adalah kenyataan. Alasan utama mengapa bisa muncul kenyataan pahit seperti itu, dikarenakan pengaruh media dan kebijakan Barat yang menjelekkan dan mendistorsikan kenyataan terhadap China. Selain itu, akibat dari pemerintah dan masyarakat India yang memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang China, menyebabkan pembuat kebijakan pemerintah India terjerumus ke dalam parit. Dengan kata lain, kebodohan merupakan asal mula dari segala keburukan dan kehancuran. Namun, situasi di India tampaknya mulai berubah. Sebelumnya, para pengamat China di India sangat kagum dengan pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat. Sekarang mereka lebih berfokus untuk memahami evolusi politik dan sosial China, dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi India. Semakin banyak penonton China di India, mereka semua membahas perkembangan terbaru negara tetangga yang adidaya ini di waktu prime time televisi. Para birokrat India yang harus berurusan secara langsung atau tidak langsung dengan hubungan China juga telah menyadari peran penting yang dimainkan China di panggung internasional. Bahkan para pejabat Rusia dan Amerika Serikat sendiri mengakui banyak masalah internasional tidak akan terselesaikan tanpa partisipasi China. Hal ini cukup menunjukkan peranan China yang semakin penting di masyarakat dunia. Seorang pejabat pemerintah India mengatakan dia ingin membuat arsip China karena itu akan membantunya dalam karir masa depannya. Sebagian besar pakar analis India juga percaya bahwa ini menandai fokus India telah bergeser dari Pakistan ke China. Pergeseran fokus India ke China tidak berarti bahwa New Delhi akan menggunakan hal yang sama seperti sikapnya terhadap Pakistan. Sebaliknya, dampak lembah Galwan telah mengubah banyak persepsi orang India tentang China. Ketika mereka terbangun dari populisme ekstrim, banyak orang India mulai menyadari bahwa India tidak boleh sembarangan bermain-main dengan negara tetangga ini. Seiring semakin banyak orang India yang tertarik dengan perkembangan terbaru China, setidaknya menunjukkan bahwa sebagian dari mereka mulai terbangun dari ilusi sok jago sebelumnya dan berharap menemukan pelajaran yang cocok untuk pembangunan India dari negara tetangganya. Itulah sebabnya banyak lembaga think tank baru di India bermunculan dengan misi utama mempelajari tata kelola negeri Panda. Banyak media mainstream India mulai menekankan mereka ingin menghilangkan pengetahuan dangkal mereka dengan berfokus pada faktor pendorong perubahan sosial dan politik di China. Untuk pertama kalinya, lingkaran pengamat urusan China-India begitu booming, yang seharusnya menjadi hal yang sangat baik bagi hubungan China-India. Dengan demikian, berkat media, pakar, dan lembaga think tank India mulai memperdalam pemahaman tentang China, rakyat India secara perlahan tidak akan terus terprovokasi memiliki pemahaman sepihak tentang China akibat distorsi informasi dari negara Barat. Perubahan opini publik India ini akan membantu mengurangi kesalahpahaman masyarakat India tentang China dan menghindari kebencian yang tidak masuk akal terhadap China karena disesatkan oleh media Barat atau kekuatan domestik India yang pro-Barat, sehingga membawa dampak positif pada kebijakan China dari New Delhi. Hubungan China-India masih tegang hari ini. Namun, berkat komunikasi yang sering antara kedua belah pihak mengenai masalah diplomatik dan perbatasan telah secara efektif mengurangi risiko salah perhitungan antara naga raksasa dan gajah.
Oleh karena itu, meskipun India masih bermesraan dengan Amerika Serikat baru-baru ini, para pembuat kebijakan di New Delhi masih sangat berhati-hati terhadap isu-isu sensitif seperti sengketa perbatasan China-India maupun situasi di Selat Taiwan. Ini berarti bahwa meskipun masih ada beberapa kerenggangan politik antara China dan India, tetapi mungkin tidak mudah bagi kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat dan Jepang untuk mencoba memprovokasi perselisihan baru antara China dan India. Setelah beberapa dekade bermusuhan, opini publik India tampaknya telah menyadari bahwa seringkali berkonfrontasi dengan China, pada akhirnya warga India sendirilah yang menderita. Hubungan China-India telah lama berada dalam ketegangan, yang sebagian besar merupakan akibat dari para penggiring opini publik India dan kepatuhan India terhadap sihir negara barat, termasuk kurangnya pemahaman mendalam tentang China. Penarikan tentara Amerika Serikat dari Afghanistan yang tidak bertanggung jawab dan konflik Rusia-Ukraina akibat provokasi Barat menyebabkan banyak warga India mulai memperoleh pemahaman baru tentang sifat egois Amerika Serikat. Jika India bersedia diperalati dan bertindak sebagai pion anti-China, seperti Ukraina maupun Taiwan, bisa dipastikan bagaimana nasib India di masa depan. India mulai menyadari tidak boleh sepenuhnya menaruh taruhan atas Amerika Serikat. Makanya mereka sekarang berusaha mencoba memahami tetangga superpower ini secara mendalam, untuk menemukan rute yang benar dalam pertemanan dengan kekuatan adidaya seperti China untuk menghindari pengulangan kesalahan seperti Ukraina. Oleh karena itu, munculnya banyak pengamat China di India saat ini seharusnya merupakan suatu hal yang sangat konstruktif, yang menunjukkan bahwa semua lapisan masyarakat di India tertarik untuk menjadi pengamat China, walau apapun tujuannya. Tetapi setidaknya dapat membantu mereka memahami China secara lebih intuitif dan melihat kesenjangan besar kedua negara. Dengan memahami China dan melihat hubungan China-India melalui cara yang benar, akan membantu rakyat India menghilangkan sentimen anti-China di dalam diri mereka. Ini tentu saja akan memainkan peran yang sangat positif dalam mempromosikan normalisasi hubungan bilateral antara China dan India. Perubahan seperti India mungkin patut dipelajari oleh lembaga think tank dan warga Indonesia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!